Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12 IPA. Ini adalah video berikutnya tentang kimia unsur. Yang saya akan bahas itu adalah berkenaan dengan unsur transisi. Apa itu unsur transisi? Unsur transisi adalah unsur yang berada pada periode keempat. Ya, jadi unsur-unsur yang berada pada keempat aja ya. Lalu berikutnya perhatikan di sini. Transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 1B sampai golongan 8B, itu pada sistem yang lama, tapi kita masih bisa pakai sampai sekarang, dan semuanya berada pada blok D. Kalau kita belajar konfigurasi mekanika kuantum, ada 4 blok kan ya, ada blok S, blok P, blok D, dan blok F, dimana kalau unsur dengan terakhirnya konfigurasinya di posisi blok S atau blok P, maka dia termasuk golongan utama, tapi kalau dia terakhirnya itu adalah blok D, maka dia termasuk transisi. Nah, lalu yang diperhatikan lagi di sini adalah jumlah elektron yang terisi pada orbital D tersebut. Ini nanti menentukan sifat dari logam transisinya. Ya. Pada unsur periode 4 itu terdiri atas beberapa unsur, antara lain yaitu skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan zinc atau seng. Nah, dari video ini nanti kalian akan belajar apa itu sifat-sifat dari logam unsur periode 4, kelimpahan unsur, nanti unsur tersebut kamu bisa dapati di mana, lalu sumbernya sama tadi, dia ada di mana, posisinya ditemukan di alam, lalu bagaimana cara pembuatan unsurnya. Sifat unsur periode 4 bisa kita lihat di sini. Pertama, dilihat dari sifat kemagnetan. Kemagnetan itu berarti kemampuan dia untuk tertarik dengan medan magnet, ya. Nanti sifat kemagnetan terbagi atas dua, ada yang sifatnya paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu sendiri artinya tertarik oleh medan magnet, kalau diamagnetik itu tidak tertarik oleh medan magnet. Kenapa dia bisa tertarik pada medan magnet? Itu karena posisinya terakhirnya dia berada orbital D. Untuk unsur-unsur pada orbital S itu dia tidak bisa tertarik oleh medan magnet. Ya. Nah, di sini dikatakan juga jika jumlah elektron pada orbital D itu ada yang tidak berpasangan, maka itulah yang menyebabkan unsur tersebut bisa tertarik oleh magnet. Semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka kekuatan paramagnetiknya itu semakin tinggi atau semakin kuat. Berikutnya itu adalah sifat logam. Di sini dikatakan unsur pada periode 3 itu, periode 4 itu sifatnya logam. Lalu kita perhatikan lagi adalah energi ionisasi, di mana energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan oleh suatu unsur untuk membentuk ion yang bermuatan positif 1. Di sini terjadi pengecualian yaitu di seng, di mana harga ionisasinya yang tinggi. Lalu di sini seng juga terjadi perbedaan untuk titik didih dan titik leleh, di mana seng itu mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Lalu berikutnya ion-ion yang berwarna khas. Jadi salah satu keunikan dari unsur transisi periode keempat, unsur tersebut itu mempunyai variasi warna. Ya, variasi warna itu
Jadi unsur transisi itu nanti kita bicara juga dengan biloxnya. Jadi satu unsur itu bisa mempunyai bilox lebih dari satu, dan setiap unsur dengan bilox yang berbeda mempunyai mempunyai warna yang berbeda pula. Ya, di sini diperhatikan kecuali skandium dan Zn, maka semua unsur tersebut mempunyai bilox lebih dari satu. Bilox yang dilihat di sini bergantung juga pada kestabilan yang akan dicapai dari unsur tersebut. Ya, lalu berikutnya contohnya itu adalah membentuk ion kompleks. Apa itu ion kompleks? Perhatikan di sini. Ion kompleks adalah ion yang terdiri atas atom pusat dan ligan. Di video di sini ion kompleks tidak saya lebih lanjut lagi pembahasannya. Nanti saya siapkan slide berikutnya yang kita bahas berkaitan dengan ion kompleks. Biasanya atom pusat pada atom transisi itu bersifat elektropositif dan ada tempat kosong sehingga bisa masuk ligan dan terikat di dalamnya. Wujud unsur kalau kita perhatikan semuanya wujudnya padat kecuali raksa. Hampir semua wujudnya padat pada suhu ruangan kecuali Hg atau raksa, di mana dia wujudnya adalah dalam bentuk cair. Ya. Katalisator ini juga ternyata unsur periode 4 itu dia bisa menjadi katalis dalam tubuh manusia maupun dalam kegiatan industri. Kalau dalam tubuh manusia itu berperan dalam metabolisme tubuh ya. Itu nanti kita kenal dengan enzim. Lalu bagaimana kelimpahan unsur tersebut di alam? Nah, ini adalah macam-macam bentuk dari unsur-unsur golongan transisi. Yang pertama ini adalah bentuk dari skandium. Skandium itu jadi semua unsur transisi itu dalam alam berada dalam senyawa. Di sini adalah salah satu bentuk dari senyawa dari unsur skandium ya, biloxnya positif 3, itu bisa dilihat dari senyawa di sini. Lalu berikutnya ini adalah bentuk dari titanium ya. Bisa kita lihat itu di kerak bumi sebesar 0,6% berada dalam titanium. Lalu ini adalah vanadium. Vanadium itu juga banyak di kerak bumi dan dia biasanya dalam bentuk F2S5 di vanadium pentasulfida ya, kalau kita pakai penamaan berdasarkan monoditri ya. Vanadium sulfida, maaf salah, karena vanadium itu dalam bentuk logam itu nggak pakai monoditri tapi langsung disebutkan namanya lalu ditambahkan akhiran ida. Lalu berikutnya ini adalah krom ya. Krom itu bisa ditemukan di banyak tempat, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi atau di Papua. Dia biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa. Di sini salah satunya adalah senyawa kromit FeCr2O4. Lalu berikutnya ini adalah gambar dari mangan. Mangan itu senyawanya pirolusit MnO2, biasanya juga didapat di Pulau Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Lalu besi, ya ini kita sudah sering sekali kalian kenal ya, besi itu dia berwarna putih, cukup lunak, bersifat magnetik, berarti tertarik oleh magnet. Biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa hematit, limonit, siderit, pirit, dan ilmenit ya. Jadi sekali lagi unsur-unsur golongan periode 4 itu biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa di alam. Nah, ini ada kobalt. Kobalt itu jarang ditemukan di alam, tapi dia biasanya ditemukan dalam bentuk salmatit dan kobaltit.
Kobalt juga termasuk logam yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada nikel, ya di sini nikel itu juga posisinya berada di kulit bumi. Dia itu biasanya dalam bentuk senyawa yang bergabung dalam arsen, antimon dan belerang. Nah, ini selanjutnya adalah cuprum atau tembaga. Dia tuh warnanya merah kecoklatan, apalagi ini kita biasanya pakai untuk alat listrik ya. Tembaga itu warnanya kalau merah-merahan. Dia biasanya berada dalam senyawa antirit lalu malasit. Jadi lalu berikutnya ini adalah seng. Seng ini ada di alam itu disenyawa dalam bentuk seng blend ZNS atau juga bisa ditemukan pada senyawa karbonat kelamin ZnCO3 atau senyawa silikat yaitu hemimorfit. Nah, lalu kita bahas lagi di sini warna pada unsur transisi dengan berbagai biloks. Tadi saya sebutkan sifat-sifat dari unsur periode 4, dia bisa membentuk senyawa, lalu senyawanya itu bisa bermacam-macam tergantung biloks dari unsur tersebut. Ya, perhatikan di sini semuanya mempunyai warna kecuali Sn dan Zn. Ya, perhatikan di sini Sn dan Zn itu dia tidak berwarna. Dia sini kosong, begitu dengan Zn di sini dia tidak mempunyai warna. Lalu biloksnya cuma ada 1. Kalau Sc itu biloksnya ada 3. Bukan ada 3, biloksnya plus 3. Kalau Zn itu plus 2. Yang lainnya itu biloksnya bisa lebih dari 1. Ya, bahkan di sini ada yang jumlahnya ada 6 biloksnya ada. Ini dia mempunyai setiap biloks ini mempunyai warna yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu ini kenapa unsur tersebut mempunyai warna yang bervariasi? Itu karena kita lihat dari subkulitnya. Subkulitnya kalau untuk Sc dan perhatikan di sini, ini yang tidak berwarna. Kenapa tidak berwarna? Itu karena dia subkulitnya tidak ada elektronnya. Contohnya di sini Sc3+, SeNTi4+ ya biloksnya. Lalu ini juga karena ada orbitalnya penuh. Jadi tidak berwarna itu pertama karena subkulitnya itu kosong, tidak ada elektron. Lalu yang kedua dia penuh, maka dia juga tidak menghasilkan warna. Ya, jadi sekali lagi unsur periode 4 itu mempunyai warna yang bervariasi. Bahkan setiap unsur dengan biloks yang berbeda warnanya juga bisa berbeda. Ada 2 unsur yang tidak mempunyai warna yaitu skandium dan seng. Ya, kenapa tidak mempunyai warna? Itu antara lain kalau tidak ada elektron pada subkulitnya atau elektron pada subkulitnya itu justru semua terisi penuh. Lalu bagaimana cara membuat unsur periode 4? Perhatikan di sini pembuatan skandium dengan cara elektrolisis. Lalu kalau mangan itu kita bisa buat dengan mereduksi mangan oksida ya. Lalu ini reaksinya ya. Di sini kita perhatikan Mn plus 4 di sini. Kan min 2 kali 4, min 4 di sini menjadi Mn plus 4, Mn plus 4 menjadi 0 di sini berarti terjadi reaksi reduksi dari mangan. Lalu berikutnya di sini adalah krom, krom juga dengan cara reduksi dari krom oksida. Di sini oksigennya min 6, di sini berarti Cr3+, maka di sini menjadi 0, dari 3 menjadi 0 juga hasil reduksi. Jadi berikutnya titanium juga ya dengan metode Kroll. Nanti itu juga ternyata dia hampir sama, redox juga terjadi penurunan jumlah biloks atau reduksi. Lalu vanadium
vanadium itu bisa dihasilkan dengan cara reduksi pula, yaitu dari di sini min 5 ya, dari plus 5 menjadi 0 ya dengan cara reduksi juga. Jadi lalu di sini ada besi. Nah, besi juga ternyata untuk menghasilkannya dengan cara reduksi juga, dengan cara mereduksi oksida besi ya. Lalu di sini Cu ya. Cu itu juga dengan cara reduksi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk pembuatan unsur-unsur periode 4 itu dengan cara mereduksi dari senyawanya. Demikian pembahasan tentang unsur periode 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.